Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda soleh-solehah, materi pembelajaran matematika hari ini masih sama tentang pengumpulan dan penyajian data, khususnya tentang penyajian data dalam bentuk daftar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami penyajian data diri peserta didik atau lingkungan sekitar dalam bentuk daftar. Data harus disajikan jelas dan sederhana agar mudah dibaca dan dipahami. Beberapa bentuk penyajian data yang pertama adalah daftar, 2 tabel, 3 diagram gambar, 4 diagram batang, 5 diagram garis, dan 6 diagram lingkaran. Ananda soleh-solehah, amatilah gambar berikut. Ini adalah gambar Beni ya. Beni menanyai semua teman sekelasnya tentang tinggi badan masing-masing. Satu kelas ada 30 siswa ya. Beni menuliskan di papan tulis. Beni menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah data dalam satuan cm. Jadi teman ke-1 itu tingginya 140 cm, kemudian 142 cm, dan seterusnya hingga yang terakhir itu adalah 160 cm. Data-data ini akan ditulis kembali dalam bentuk daftar ya, agar menjadi teratur. Sebelum kita melanjutkan data yang akan ditulis Beni dalam bentuk daftar, silakan Ananda semua menyimak berikut ini. Ustazah menuliskan 9 data dari teman-teman Beni ya. Ini hanya contoh saja sebagai sampel. Nah, yang pertama itu di 140, 142, 138 ini adalah disebut sebagai baris pertama. Letaknya pada baris pertama. Kemudian sebelah bawah, bagian bawahnya adalah baris kedua. Dan yang terakhir adalah baris ketiga. Iya, baris itu apa? Ya, benar sekali. Baris itu deretan yang mengarah ke kanan ya, ke kanan. Dan seterusnya. Atau disebut juga sebagai bentuk yang horizontal atau mendatar ya. Kemudian, nah, yang mengarah ke bawah, nah, ini namanya kolom. Jadi kolom itu adalah deretan yang mengarah ke bawah atau bentuknya vertikal atau tegak. Kemudian di sebelahnya disebut dengan kolom 2. Jadi 142 sampai 156. Dan terakhir ini adalah disebut sebagai kolom ketiga. Jadi data yang tampak ini mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Kembali kepada data yang ditulis Beni, bentuknya seperti ini. Kemudian kita atur, kita jadikan 5 baris, 6 kolom. Berarti ada 5 baris, bentuknya seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 baris. Kemudian yang tegak atau vertikal atau kolom dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Bagaimana Ananda? Mudah bukan? Nah, di layar tampak begitu rapi ya. Jadi dijadikan 5 baris 6 kolom. Jika sebelumnya seperti ini ada yang kosong. Kemudian data ini akan kita urutkan. Nah, hasilnya seperti ini. Diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling
besar. Nah, berdasarkan data tersebut diperoleh hasil seperti berikut. Data terendah adalah 138 cm. Siswa yang memiliki tinggi 138 nih ya, ada 2 anak. Data tertingginya adalah 165 cm. Dan seterusnya, ini adalah data yang bisa dibaca dari hasil penyajian data Beni dalam bentuk daftar. Selanjutnya kita akan literasi membaca ya. Kalian tahu lambang apakah ini? Atau logo apa? Ya, ini adalah logo BPS, Badan Pusat Statistik. Silakan dibaca Ananda. Ya, jika ingin tahu informasi lebih lanjut dan cari data, maka silahkan kunjungi laman resmi BPS. Ananda Solih-Solihah, agar kalian lebih memahami materi kita hari ini, maka silahkan dikerjakan satu latihan soal ya. Ini adalah hasil penilaian harian matematika kelas 5. Nah, ada sebanyak berapa data? Ya, ada 20 data. Kemudian pertanyaannya adalah A. Dari data di atas, tulislah dalam buku tulis kalian dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur, yaitu terdiri 5 kolom dan 4 baris. Kemudian yang B, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Dan terakhir, urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Nah, ini untuk yang C, bentuknya sudah dalam daftar ya, jadi dalam bentuk daftar nilai yang teratur. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga Ananda semuanya dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Selalu jaga kesehatan, rajin beribadah dan belajar, taat sama ayah bunda. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.